Selamat datang di my channel Generasi Z. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu tentang relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah hubungan, yaitu hubungan atau pemasangan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, misalkan himpunan A itu terdiri dari nama pulau, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, di himpunan B itu terdiri dari nama kota, Jakarta, Surabaya, Padang, dan Makassar. Nah, yang kita jadi permasalahan itu relasinya apa? Hubungannya apa antara himpunan A dan himpunan B? Nah, kita lihat dulu di pulau Jawa itu terdiri dari kota apa saja di himpunan B. Nah, Pulau Jawa itu terdiri dari kota Jakarta dan Surabaya. Berarti relasinya Jawa itu nama pulau, di nama kotanya itu Jakarta dan Surabaya. Nah, kemudian Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu nama kotanya itu ada Padang. Dan Sulawesi itu nama kotanya adalah Makassar. Inilah yang dikatakan pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Setiap himpunan A itu memiliki pasangan di himpunan B. Nah, sekarang kita lanjut kembali itu penyajian relasi. Nah, penyajian relasi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan tabel nilai dan grafik atau diagram Kartesius. Nah, pertama kita akan pelajari itu tentang diagram panah. Nah, dalam penyajian diagram panah, misalkan ada himpunan A dan himpunan B, kita menggunakan himpunan tadi, nama pulau, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan himpunan B itu nama kota, Jakarta, Surabaya, Padang, dan Makassar. Nah, untuk penyajian dalam bentuk diagram panah, pertama kita buat dulu himpunan A dalam bentuk lingkaran seperti ini. Himpunan A itu ada Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian di himpunan B itu ada Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar. Kita buat juga Jakarta, Surabaya, Padang, dan Makassar. Nah, relasinya seperti kita ketahui tadi bahwa di Pulau Jawa itu terdiri dari kota Jakarta. Kemudian kita buat garis panah. Nah, ini dikatakan diagram panah. Nah, kemudian Jawa dengan Surabaya. Buat garis panah kembali. Kemudian Sumatera itu terdiri dari kota Padang. Buat panah lagi. Kemudian Sulawesi itu kota Makassar. Nah, inilah penyajian dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya itu penyajian relasi berikutnya itu himpunan pasangan terurut. Nah, himpunan pasangan terurut lagi-lagi kita menggunakan himpunan A dan himpunan B seperti tadi, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Himpunan B, Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar. Nah, sekarang kita dalam bentuk penyajian pasangan terurut, misalkan Pulau Jawa. Pulau Jawa berarti kita tulis terlebih dahulu tanda kurung Jawa, kotanya Jakarta relasinya. Kemudian kita tutup kurung, kita koma kembali, titik koma, Jawa lagi. Kan ada Surabaya, Jawa, Surabaya, Jawa, Jakarta, Jawa, Surabaya. Tulis kembali, Jawa, Surabaya. Lanjut kembali, Sumatera, Padang. Sumatera, Padang, dan Sulawesi
Makassar. Tutup kurung Kurawal. Nah, ini dalam penyajian himpunan pasangan terurut. Coba kita selesaikan yang di atas. Misalkan himpunan A itu himpunan nama daerah Aceh, Sumatera Barat, dan Bali. Di himpunan B itu nama atau nama jenis tari. Itu ada tari saman, tari seudati, tari piring, tari pendet. Nah, sekarang kita gunakan penyajian dalam bentuk pasangan terurut. Aceh. Aceh itu tarinya apa? Tari saman yang kita kenal. Berarti Aceh, tari saman. Nah, selain tari saman ada tari seudati, tari piring, tari pendek. Nah, tari seudati ini kita ketahui itu berasal dari Aceh juga. Berarti Aceh, tari seudati. Selanjutnya itu tari piring. Kita ketahui bahwa tari piring itu berasal dari Sumatera Barat. Tari piring. Dan selanjutnya itu tari pendet. Yang kita ketahui bahwa tari pendet itu berasal dari Bali. Saya tulis di bawah. Nah, ini beginilah penyajian dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Aceh tari saman, kita tulis Aceh tari saman. Kemudian ada tari seudati, Aceh juga Aceh tari seudati. Kita tulis ulang. Tari Aceh tari saman, Aceh tari seudati. Jangan kalian tulis Aceh, tari saman, tari seudati. Jangan. Untuk dalam bentuk penyajian himpunan pasangan terurut itu Aceh tari saman, Aceh tari seudati, Sumatera Barat tari piring, Bali tari pendet. Nah, selanjutnya itu penyajian dalam bentuk tabel nilai. Nah, dalam tabel nilai. Nah, tabel nilai seperti tadi himpunan A, himpunan B. Kita gunakan lagi namanya nama pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar. Nah, pertama kita tulis dulu nama kotanya dulu. Kita lihat nama kota ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nama pulau ada 3. Kita berarti buat 4 kotak. Di sini kita tulis Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar. Nah, sekarang nama kota Jakarta itu berada di pulau Jawa, berarti kita tulis Jawa. Nama kota Surabaya terdapat pada pulau Jawa. Kemudian Padang terdapat pada pulau Sumatera. Makassar terdapat pada pulau Sulawesi. Nah, ini bentuk penyajian dalam tabel nilai, bentuk penyajian relasi dalam tabel nilai seperti ini. Selanjutnya kita dalam penyajian relasi dalam bentuk grafik atau diagram kartesius. Misalnya tadi kita gunakan lagi Jawa. Nah, pulau himpunan A itu nama pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Himpunan B itu Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar. Nah, saat untuk membuat grafik kita buat seperti ini dulu. Sumbu X yang di bawah, kemudian yang naik ke atas itu dikatakan sumbu Y. Nah, sumbu X itu kita gunakan himpunan A, boleh juga kita gunakan himpunan B, bebas, tidak ada larangan. Tapi di sini kita gunakan himpunan A. Untuk sumbu X kita tulis Jawa, himpunan A, Sumatera, Sulawesi. Dan himpunan B, itu Jakarta, Surabaya, Padang, dan Makassar. Itu di sumbu Y. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Sudah kita gambarkan, kemudian kita
tarik garis. Nah, seperti ini. Pulau Jawa itu di himpunan B itu ada kota Jakarta, berarti kita tarik titik-titik, kemudian kita lingkar di sini, berarti di sini ada hubungannya. Kemudian Jawa lagi ada Surabaya, berarti Jawa lagi naik kembali, kemudian kita buat lingkaran seperti ini lagi. Kemudian Sumatera, kita tarik garis titik-titik, stop pada kota Surabaya pada. Nah, kemudian Sulawesi, tarik lagi, berhenti pada Makassar. Nah, inilah bentuk penyajian relasi dalam bentuk grafik atau diagram kartesius. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, Generasi Z.